nama saya Dita. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Saat ini kebetulan saya sedang melanjutkan studi lanjut untuk program doktoral di salah satu universitas di Austria, tepatnya di kota Vienna. Mungkin kebanyakan dari teman-teman masih belum mengenal negara Austria sebagai salah satu negara tujuan untuk studi lanjut. Kebanyakan dari teman-teman barangkali memilih Jerman, kemudian Belanda, atau Inggris sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait semua proses yang saya jalani, mulai dari mencari calon supervisor, kemudian cara mendapatkan beasiswa, sampai mengurus proses administrasi, dan saya akan membagikan juga tips dan triks bagaimana cara beradaptasi di negara Austria. So, ikutin terus videonya ya. Negara Austria adalah negara yang terletak di tengah benua Eropa, berbatasan dengan Jerman, Ceko, Slowakia, Hungaria, Slovenia, Italia, dan negara Swiss. Selain lokasinya yang bisa dibilang cukup strategis ini, negara Austria sudah dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup penduduknya yang tinggi. Bahkan, ibu kota Vienna telah mempertahankan posisinya selama 8 tahun berturut-turut sebagai the most livable city in the world. Tidak hanya bentang alam yang beragam sepanjang musim, namun Austria juga menawarkan budaya dan tradisi yang merupakan unsur yang selalu hidup di Austria. Menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa resminya, kualitas pendidikan di Austria juga tidak kalah loh dengan negara-negara lainnya di kawasan Eropa. Sekarang ini telah banyak program studi yang menawarkan perkuliahannya dalam bahasa Inggris. Sama halnya dengan negara Jerman, biaya hidup di Austria juga tergolong rendah. Tidak hanya itu saja, tuition fee yang ditawarkan untuk studi per semesternya juga relatif murah, yaitu sekitar 300 sampai 400 euro atau sekitar 6 sampai 7 juta per semesternya. So, tunggu apa lagi? Yuk, studi di Austria. Sebelum kita ke tahap yang lebih detail lagi, mari kita lihat dulu apa saja sih yang perlu teman-teman sekalian persiapkan sebelum memulai studi S3 di Austria. So, langkah yang pertama adalah menyiapkan beberapa amunisi sebelum kita apply ke universitas tujuan, seperti misalnya sertifikat kemampuan bahasa, kurikulum vitae, motivation letter, dan yang paling penting adalah ide atau proposal riset kita untuk S3 nanti. Nah, setelah teman-teman semua menyiapkan berkas-berkas tersebut, langkah berikutnya adalah membuat list perguruan tinggi yang akan dituju. Mencari program studi yang sesuai dengan bidang studi yang diminati, dan yang terutama adalah mencari potensial supervisor atau calon pembimbing yang sesuai dengan bidang riset yang kita minati. Setelah tahapan ini kita lalui, maka kita bisa mendaftar untuk beasiswa. Proses ini sebenarnya bisa berbeda untuk tiap calon mahasiswa. Ada yang apply untuk PhD position di suatu research group misalnya. Artinya teman-teman nantinya akan diberikan surat kontrak dan gaji dari universitas. Tapi ada juga yang supervisor yang bersedia membimbing namun hanya menyediakan fasilitas riset, namun tidak mengcover biaya hidup kita selama studi di Austria. Nah, jika seperti ini, maka teman-teman perlu apply untuk beasiswa yang nantinya mengcover biaya studi, kemudian yang terpenting adalah biaya hidup teman-teman selama studi di Austria nantinya. Jika ketiga tahapan tersebut sudah berhasil teman-teman lalui, maka bisa dibilang teman-teman sudah berhasil melalui tahapan tersulit untuk mendaftar S3 di Austria. Nah, langkah berikutnya adalah mendaftar ke perguruan tinggi tersebut dan teman-teman bisa langsung memulai studi. Sekarang kita bahas lebih detail lagi untuk berkas-berkas apa saja yang perlu teman-teman siapkan sebelum menghubungi calon profesor. Yang pertama adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Pada umumnya, universitas di Austria mempersyaratkan para calon mahasiswa untuk memiliki sertifikat kemampuan bahasa, terutama untuk IELTS dengan skor minimal 5,5 atau 6 lah. Kalau teman-teman
punya skor yang lebih bagus lagi, itu akan lebih baik lagi. Yang kedua adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini secara garis besar harus mencakup latar belakang pendidikan serta pengalaman atau keahlian teman-teman di bidang riset. Kurikulum vitae biasanya mencakup beberapa bagian penting. Yang pertama adalah informasi kontak, yaitu alamat email atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua adalah minat riset teman-teman. Contoh, di bidang apa sih teman-teman secara spesifik minat risetnya. Kemudian berikutnya adalah latar belakang pendidikan, misal S1 atau S2, mengambil apa dan di mana. Kemudian selanjutnya pengalaman riset dan kerja yang teman-teman punya. Kemudian pengalaman mengajar, ini jika teman-teman misalnya sudah memiliki posisi sebagai tenaga pengajar misalnya. Kemudian tambahkan juga beberapa pengalaman dan keahlian pendukung, misalnya kemampuan mengoperasikan alat atau instrumen tertentu, ataupun software tertentu secara spesifik. Kemudian list publikasi dan pengalaman teman-teman sebagai presenter di konferensi ilmiah. Idealnya kurikulum vitae itu terdiri dari maksimal 2 halaman. Karena misalnya teman-teman sedang berada pada awal karir, jadi tidak punya banyak pengalaman, jadi cukup maksimal 2 halaman saja. Namun jika diperlukan, teman-teman bisa menambah sampai 4 halaman, tapi itu maksimal ya. Yang selanjutnya adalah motivation letter. Nah, di motivation letter ini menjelaskan alasan-alasan secara spesifik kenapa teman-teman ingin melanjutkan di program studi, program doktoral tersebut. Pada dasarnya, motivation letter ini berisi beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan program studi mana yang teman-teman ingin apply. Yang kedua adalah informasi singkat terkait background akademik teman-teman. Yang ketiga, alasan secara spesifik kenapa teman-teman ingin mengambil program studi tersebut. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menambahkan dampak potensial apa sih yang mungkin timbul dari mengerjakan proyek riset tersebut. Nah, yang terakhir, bisa juga ditambahkan apa rencana teman-teman ke depannya. Yang terakhir adalah riset proposal. Nah, ini bagian yang paling penting. Apa saja sih yang perlu kita tuliskan dalam proposal riset kita nantinya? Kita lihat ya. Bagian pertama adalah judul, di mana panjangnya kurang lebih 10 kata. Judul ini sebaiknya ditulis secara jelas, akurat, informatif, eye-catching, dan tentunya menarik. Bagian berikutnya adalah brief overview terkait topik riset, di mana pada bagian ini biasanya merangkum current state dari topik riset yang dipilih teman-teman. Selanjutnya adalah research questions yang meliputi alasan-alasan topik tersebut perlu dilakukan dan apa tujuan utama dari riset tersebut. Bisakah riset tersebut secara spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin timbul? Berikutnya adalah research methods, meliputi pendekatan apa saja yang nantinya akan dilakukan. Kemudian, sebaiknya research method perlu ditulis secara runtut serta sistematis. Berikutnya, research significance, di mana bagian ini menunjukkan orisinalitas serta novelty dari topik riset yang akan dilakukan. Dan akhirnya yang terakhir adalah daftar pustaka yang akan disitasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, research proposal ini biasanya sifatnya tentatif, artinya sewaktu-waktu bisa berubah ketika teman-teman nanti akan memulai studi S3 tergantung dengan hasil konsultasi bersama supervisor S3 nantinya. So, akhirnya jika teman-teman sudah menyiapkan semua dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan, artinya teman-teman siap untuk mulai mencari calon supervisor potensial. Nah, proses untuk mencari profesor atau calon pembimbing kita nantinya ini agak gampang-gampang susah sih. Ya, perlu kesabaran. Bisa jadi teman-teman mengirim beberapa email ke beberapa calon pembimbing di berbagai negara, tapi tidak mendapatkan balasan atau
seringkali mendapatkan hanya automatic reply email saja. Nah, kalau ini terjadi, teman-teman jangan berkecil hati, tetap saja dan terus mencoba. Kalau berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, saya waktu itu sudah mengirim sekitar belasan email ke beberapa profesor di beberapa universitas di beberapa negara di Eropa. Salah satunya adalah di Austria. Waktu itu saya juga pernah mengirim ke salah satu profesor di universitas di Belgia. Beliau kebetulan merespon email saya dengan baik, tapi sayangnya beliau tidak menerima student di tahun tersebut. Beliau hanya mau menerima student di tahun berikutnya. Nah, ini juga salah satu kendala karena waktu itu saya ditugaskan untuk segera studi lanjut oleh universitas tempat saya bekerja. Untuk di Austria sendiri, saya mengirimkan kurang lebih 3-5 email, cuman hanya satu profesor yang merespon email saya. Selanjutnya adalah mendaftar beasiswa. Nah, untuk tahapan ini, bersabar, kita lihat di video berikutnya. Tonton terus ya.